Oke, anak-anak, Ibu akan mengulangi penjelasan untuk soal nomor 7. Di soal nomor 7, kalian diminta menghitung nilai N, di mana persamaannya itu adalah N plus 1 P3 akan sama dengan N P4. Permutasi, berarti kalian harus menggunakan rumus permutasi. Rumus permutasi kan adalah N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 min 3 faktorial. Sama dengan N faktorial per N min 4. Dia mulai dari N plus 1, berarti kalian tuliskan N plus 1. Kemudian dia berkurang 1. N plus 1 dikurangi 1, sisa N. N dikurangi 1, N min 1. Lanjut, sampai N min 2. Kenapa N min 2 Ibu berhenti? Karena di sini N plus 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 adalah N min 2. Makanya Ibu berhenti di N min 2 biar bisa dicoret dengan penyebutnya. Untuk yang sebelah kanan, dia dimulai dari N. Berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3, sampai berkurang 4. Berhenti, biar bisa dicoret dengan penyebutnya. Oke, sebelah kiri tersisa N plus 1. N min 1. Sebelah kanan ada N min 1, N min 2, N min 3. Oke. Bu, banyak banget, Bu. Iya, banyak banget. Tapi, kita bisa ngebagi dua ruas ini dengan angka yang sama. Angka yang sama di sini Ibu pakai N dan N-1. Jadi, yang kanan kita coret, yang kiri kita coret. Jadi, yang kiri tersisa N plus 1. Yang kanan hanya tersisa N-2 dan N-3. Jadi, lebih sederhana. Oke, Ibu lanjutkan. N plus 1, N min 2, N min 3. Yang kanan kita biarkan dulu. Yang kiri kita biarkan dulu. Kita kali pelangi. Yang kanan, N kuadrat min 3N min 2N plus 6. Kedua ruas kita pindahkan semua ke kanan. N kuadrat min 3N min 2N plus 6 min N min 1. 0 sama dengan N kuadrat min 3 min 2 min 5. Min 5 min 1 min 6. 6 dikurangi 1 plus 5. Kita faktorkan. 5 itu berapa kali berapa? 1 kali 5. Kalau di 1 kali 5, 5. Tapi apakah 1 tambah 5, 6? Enggak. Harusnya min 1 dan min 5. Min 1 kali min 5 plus 5. Min 1 tambah min 5, min 6. Berarti N min 1, N min 5 itu adalah sama dengan 0. Hasil pemfaktoran kita. Jadi N min 1 sama dengan 0. Jadi N-nya 1. N min 5 sama dengan 0. N-nya 5. Jadi untuk soal nomor 7 kita ada dua jawaban. N sama dengan 1 dan N sama dengan 5. Next, soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, kalian diminta menentukan banyaknya kata yang dapat disusun dari kata sukses. Oke, sukses. Berarti yang pertama kalian hitung dulu ada berapa banyak huruf pada kata sukses. Huruf TM sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf yang sama siapa aja? S, Bu. S-nya ada 1, 2, 3. Apakah ada lagi yang sama? Tidak ada. Berarti kalian tinggal P sama dengan N faktorial dibagi 3 faktorial. 6, 5, 4, 3. Ibu berhenti di 3 biar bisa dicoret sama penyebutnya. Tersisa 6 kali 5 kali 4. Jawabannya 120 kata.
yang bisa tersusun dari kata sukses, kata dasarnya. Next, soal nomor 9. Tentukan banyaknya segitiga yang dapat ditarik dari 12 titik yang berbeda. Sekarang Ibu tanya, segitiga, berarti kan dia ada 3 sisi. Ada berapa titik? Ada 3. Berarti kita butuh 3 titik untuk membuat segitiga dari 12 titik. Makanya kita pakai 12C3. Kenapa kombinasi, Bu? Karena titik mana aja yang dipakai, misalnya kalian punya banyak titik. Ibu tarik 2, bisa ngebentuk segitiga. Atau titiknya ini dengan sini. Anggap lurus, bisa membentuk segitiga. Jadi titik manapun nggak ada masalah. Itu adalah contoh soal permutasi. Soal kombinasi. Artinya urutan nggak penting. Yang mana dipilih nggak ada masalah. Yang penting kuota terpenuhi. Berarti 12 faktorial per 12 min 3 kali 3 faktorial. 12 faktorial 9 kali 3 faktorial. Berarti 12, 11, 10, 9. Ibu berhenti di 9. 3 faktorial. 3, 2, 1. Oke. 6. Coret sama 12, tersisa 2. Jadi 2 kali 11 kali 10. Jawabannya adalah 220 segitiga. Paham ya? Next, soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini, ada 5 calon pengurus. Dari 5 kandidat calon, akan dipilih 3 orang untuk mengisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketika ketuanya Ibu pilih si A, tapi yang dilantik adalah si B, tentu hal yang berbeda. Jadi urutan sangat penting ketika kalian memiliki permasalahan tentang pemilihan ketua, anggota, atau apapun. Tapi berbeda dengan tadi ketika kalian mau membuat segitiga. Titik mana aja yang dipilih nggak ada masalah. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang tadi untuk segitiga adalah permasalahan mengenai kombinasi, kalau nomor 10 ini adalah permasalahan mengenai permutasi karena urutan penting. Jadi 5P3. 5 orang calon yang dipilih 3. Jadi 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. 5 faktorial per 2 faktorial. 5, 4, 3, 2. Berhenti. Oke. Jadi, tersisa 5 kali 4 kali 3. Jawabannya adalah 60. Nomor 11. Di soal nomor 11 ini, kalian diminta mengerjakan 5 soal dari 10 soal yang tersedia. Tapi ada soal yang wajib untuk dikerjakan, yaitu soal nomor 5. Maka banyaknya kemungkinan pilihan soal yang bisa kalian kerjakan itu ada berapa. Nah, kalau ngerjain soal seperti ini, biasakan Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan jumlah soalnya dulu. Terus, wajib, berarti ini. Kalian disuruh mengerjakan 5 soal. Oke, mengerjakan 5 soal. Sekarang, kalau nomor 5 wajib, berarti kalian masih butuh berapa soal lagi? 4. Karena kan soal pertama di nomor 5, berarti kalian butuh 4 soal lagi. Dari berapa pilihan? Ada 9, maka 9 kombinasi. Loh, kok 9 kombinasi 4, Ibu? Karena soal manapun yang kalian pilih, itu tidak akan menjadi masalah selama kalian memang mengerjakan 5 soal. Jadi mau pilih nomor berapapun nggak ada masalah. Itu adalah contoh soal kombinasi. Berarti 9 faktorial per 9 dikurangi 4 faktorial kali 4 faktorial. Jadi 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Jadi 9, 8, 7, 6, 5 per 5 faktorial
4, 3, 2, 1. Coret. 6, 2. Berarti tersisa 9 kali 2 kali 7. 18 kali 7 sama dengan 18 kali 7 itu 126. Jadi ada 126 cara berbeda kalian untuk memilih soal. Soal yang terakhir. Di soal nomor 12 ini, kalian diminta menyusun bilangan genap terdiri dari 3 angka, di mana pilihannya itu adalah angka 0 sampai angka 5, dan nggak boleh ada angka yang berulang, tidak boleh. Oke, kalian punya pilihan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 3 bilangan, 3 kotak. Genap, berarti kita mulai dari kotak yang paling terakhir. Kotak terakhir ini hanya bisa diisi oleh bilangan 0, 2, dan 4. Oke, misalkan di kotak terakhir, saya pilih angka 0. Berarti di sini hanya bisa angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pilihan angka. Di kotak pertama saya pilih angka 1. Berarti di sini hanya bisa angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 4 pilihan angka. Jadi banyaknya bilangan genap terdiri dari 3 angka dan tidak boleh berulang adalah 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 angka. Oke, paham? Jika ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan di grup kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.